Sampai sini 22. Ini baru satu tangkai ya. Isinya 22. Ini 22 itu satu tangkai. Nah, kemudian kalau ini masing-masing tangkai itu isinya 22 dikali 3 ya, dikali 3. Ini sudah isinya adalah 66 katak dalam satu pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani porang se-Indonesia. Salam sejahtera, salam sukses. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan untuk merawat tanaman porang kita. Dan tak lupa terima kasih pula kepada kawan-kawan petani atau pemirsa yang sudah meluangkan waktunya untuk sekedar like ya, ataupun subscribe, ataupun nge-share ya video-video yang ada di dalam channel ini. Sekali lagi, tanpa anda semua channel ini bukanlah apa-apa ya, dan terima kasih yang sudah mengembangkan channel ini. Dari anda semua akhirnya channel ini berkembang cukup bagus. Pagi ini kita sedang berada di lahan kawan ya, lahan ini lahan yang dulu kita tanam menggunakan bibit umbi ya. Yang ini tanaman yang kita tanam dengan menggunakan bibit umbi. Ini usianya adalah sekitar 5 bulan kawan. Kondisinya ya, kondisi tanaman saat ini adalah 1, 2 ya, kalau dihitung kataknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, katanya ada 14 ya. Besar tanaman sebesar ini kawan ya, sebesar ini pada bagian ujung adalah sebesar ini, kemudian pada bagian pangkal adalah sebesar ini. Seandainya tercukupi ya, tercukupi artinya nutrisi tercukupi, kemudian intensitas cahaya sinar matahari tercukupi. Kalau melihat sampling lahan ya kemarin yang kurang lebih besarnya sekitar segini ya, 1 jempol tangan, itu di usia 5 bulan saja sudah mencapai 6 on. Kalau yang ini ya, kalau ini nutrisinya terpenuhi, kemudian sinar matahari terpenuhi, insya Allah ini juga walaupun sebesar ini bisa mencapai 1 kilo kalau nanti usianya bisa lebih panjang kawan. Untuk ya pertumbuhan katak ya, pertumbuhan katak di lahan ini pun bervariasi. Ada yang isinya banyak ya. Untuk satu tanaman itu ada yang ini hanya 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian tadi ada yang lebih dari 10, ini juga isinya 4. Kemudian ini juga 4 ya. Ini juga 4. Padahal kalau kita amati ya, kemudian kita lakukan penanaman di lahan ini mayoritas kita gunakan cara yang sama, aplikasi yang sama, pupuk yang sama. Kemudian kalau satu lahan tentunya adalah medianya sama ya, tentunya adalah medianya sama, akan tetapi hasilnya berbeda kawan ya, hasilnya berbeda. Berbeda yang dimaksud adalah ada tanaman yang isi kataknya banyak seperti tadi, kemudian ada pula yang tanaman hanya isinya katak 4 semacam ini. Menurut pengamatan saya ya, menurut pengamatan saya bahwa banyaknya katak ya, banyaknya katak itu lebih sering dipengaruhi oleh dari varietas bibit yang kita tanam kawan ya, lebih banyak dipengaruhi oleh varietas bibit yang kita tanam. Kalau varietasnya bagus ya, memang asal usulnya itu adalah dari tanaman yang bisa tumbuh katak banyak, kemudian ditanam di lahan yang subur, nutrisi kita terpenuhi ya, insya Allah munculnya katak juga banyak kawan ya, munculnya katak juga banyak. Kalau ini di sampel ini banyak yang isinya 4 kawan ya, banyak yang isinya 4, kataknya ini juga 4, sebagian tertutupi oleh daun sengon, karena di lahan ini adalah full naungannya adalah sengon ya, naungannya sengon yang usianya sekitar 4 tahun ini, berarti 4 tahun jalan ini. Kemudian untuk yang ini juga lumayan banyak ini,
ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ada 8, lumayan. Dibandingkan dengan tanaman yang lain tadi itu isinya mayoritas adalah 4, tadi ada 8, itu juga lumayan. Yang ini juga hanya 4 ya, mayoritas adalah 4 ya, mayoritas 4. Kataknya juga sudah hitam menua semacam ini ya. Ini tinggal menunggu waktu, karena kalau di daerah kami itu biasanya musim dorman itu, kalau tanamannya itu kita tanam di bulan Oktober, kemudian bibitnya itu adalah bibit yang dengan umbi kecil, itu biasanya usia dormannya lebih panjang ya, usia tanamannya lebih panjang, kemudian dormannya itu biasanya di belakangan. Kemudian kalau kita tanamnya dengan menggunakan bibit kata, itu pun sama ya, usia dormannya lebih panjang, usia tanaman itu lebih panjang. Akan tapi kalau kita menanamnya dengan bibit umbi yang ukurannya cukup besar, itu biasanya dia usianya lebih pendek kawan ya, usianya lebih pendek, dan lebih cenderung dormannya adalah lebih cepat ya, dormannya lebih cepat. Itu yang kita amati di lahan semacam itu. Jadi untuk usia tanaman porang itu bervariasi, kemudian untuk isi katak di pohon pun itu bervariasi, tergantung dari varietas yang ada ya, tergantung varietas yang kita tanam. Kalau dia bibitnya unggul, yaitu biasa muncul katak banyak ya, insya Allah ketika kita tanam pun ya dia akan muncul katak banyak ya. Ini berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8. Ini tergolong lumayan banyak, karena mayoritas untuk yang di lahan ini tadi sudah kita amati isinya adalah 4. Kalau isi 8 atau lebih dari 8 itu berarti dia adalah varietas yang cukup bagus. Karena apa? Ya karena adalah ketika kita mengamati ya, satu lahan itu tidak full ya, tidak full dalam satu lahan itu adalah berisi katak yang jumlahnya banyak. Mayoritas kalau mau diakui adalah ya sekitar 4 sampai 8 ya, mayoritas itu. Tapi kalau bisa isinya adalah lebih dari 8 ya, itu adalah berasal dari varietas yang cukup bagus. Itu kalau dikembangkan ya nanti untuk tiap musimnya bisa menghasilkan katak yang lebih banyak ya. Contoh misalnya ini juga paling 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6 ya. Kemudian ini ada 1 2 3 4 5 ya, hanya 5 ya. Jumlah kataknya bervariasinya seperti itu, tidak terlalu banyak ya, karena hanya varietas-varietas tertentu yang memiliki katak yang banyak, tumbuh kataknya banyak kawan ya, tumbuh kataknya banyak. Ini contoh misalnya lagi 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8. Kemudian kalau yang ini ya 1 2 3 4 5 6, ini kalau kita amati dibandingkan dengan tanaman yang lain, ini kalau nanti ditanam lagi ya, ditanam lagi musim depan, insya Allah tumbuh kataknya juga lebih banyak, karena tanaman yang sebesar ini ya, sebesar ini pun sudah menumbuhkan katak yang cukup banyak. Nah di lahan ini pun ada tanaman yang isi kataknya banyak juga kawan ya. Ini juga 1 2 3 4, ini juga isi kataknya banyak ya, kataknya banyak. Nanti kita perlihatkan ada tanaman yang isi kataknya luar biasa banyak di lahan ini, tapi itu pun tidak banyak, hanya beberapa tanaman saja yang kataknya tidak banyak semacam ini. Nah kemudian untuk tanaman ini ya, tanaman ini kalau kita pegang ini batangnya hanya sebesar jempol tangan, jempol tangan, tetapi dia kataknya kalau dihitung dari terkecil ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya, ada 12. Tanaman sekecil ini kataknya 12, kalau dia kita tanam kembali di musim akan datang, insya Allah juga hasil kataknya akan lebih banyak ya. Contoh misalnya tanaman ini kawan. Tanaman ini kalau kita hitung kataknya ini sangat banyak sekali
ya. Ini dalam satu gugusan saja ini ada tiga pentil ya. Ini kalau kita tanam biasanya jadi 3 tunas. Ini kita hitung 1, 2 ya. Kemudian kalau ini nanti jadi berkembang ini adalah 3, 4, 5, 6 ya. 6, kemudian sampai sini 7 ya. 8, 9, 10, 11. Hanya di pojokan saja sudah 11 kawan. Kemudian kita hitung lagi ke tengah 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ya. Sampai sini 22. Ini baru satu tangkai ya. Isinya 22. Ini 22 itu satu tangkai. Nah, kemudian kalau ini masing-masing tangkai itu isinya 22 dikali 3 ya, dikali 3 ini sudah isinya adalah 66 katak dalam satu pohon kawan ya. Isinya adalah 66 katak dalam satu pohon. Nah, berapa besar batangnya? Besar batangnya segini kan ya. Besar batangnya segini. Ini bagian paling atas gini. Ini kalau kita prediksi ya nanti insya Allah dapat sekitar 2 kilo atau 3 kilo lah ya, semoga saja. Nah, artinya tadi kita sudah menunjukkan ya tanaman yang mana di lahan ini itu bervariasi ya. Kemudian untuk tanaman yang ukurannya besar pun sudah mulai roboh, sudah mulai menunjukkan dorman ya, sudah mulai dorman. Nah, ini menunjukkan bahwa jumlah katak itu menurut saya ini sesuai dengan pengamatan kami di lahan, ini jumlah katak itu tidak tergantung dari bagaimana kita merawatnya. Ini pemupukan sama ya, pemupukan sama, akan tetapi ini hasil kataknya sangat luar biasa dibandingkan dengan tanaman yang besarnya sebesar tadi ya. Yang besarnya satu lengan saja. Ini contoh misalnya kita hitung untuk tanaman yang sebesar ini ya. Ini sama yang sudah roboh ini kataknya kalau dihitung ya juga sudah banyak ya. 1, 2, 3 ini yang kelihatan 4, 5, 6 ini satu tangkai saja sudah ada 6. Berarti kan lumayan banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan tanaman yang tadi ini jumlah kataknya sangat luar biasa. Artinya bahwa varietas itu menentukan ya jumlah kataknya. Ini pemupukan sama ya, lahan sama, tapi hasil katak beda. Kesimpulannya adalah bahwa untuk menentukan jumlah katak ini bukan karena pupuk kawan ya. Kalau ada beberapa kawan yang menawarkan pupuk katanya itu adalah bisa memperbanyak katak, harus diuji coba dulu, karena pada kenyataannya kami menggunakan pupuk yang sama, kami perawatannya sama di lahan yang sama. Ini pun hanya bersebelahan, ini hasil kataknya sangat berbeda ya. Ini adalah varietas yang unggul. Seandainya ini katak-kataknya kita tanam lagi ya, insya Allah nanti akan menghasilkan tanaman yang ya isi kataknya berjumlah lebih banyak. Demikian dulu kawan ya. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Yuk kita jaga tanaman kurang kita, yuk rawat kita tanaman kurang kita. Sebentar lagi akan dorman. Kalau tanaman itu sudah bisa dipanen, yuk kita panen ya, dalam rangka untuk menambah rezeki yang diterimakan untuk keluarga kita ya. Selamat pagi, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.